Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Alhamdulillah, Allah lah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita ketahui ini berbuah amal saleh buat kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mulai, saya bilang tadi sama bapak-bapak di sini, biasanya kalau ditutup gini, ibunya ngomong sendiri. Biasanya gitu, biasanya. Ya semoga di sini enggak. Tapi kuping saya masih dengar kok rame. Gimana Bu? Mau pengajian apa Ibu mau arisan? Ya, kalau pengajian saya aja yang ngomong ya. Ya, makasih. Kajian kita di hari ini tanggal 25 Juli kita akan bicara tentang kenikmatan dalam ibadah. Orang sehat itu identik dengan apa? Nikmat. Orang kalau sehat makan nasi putih sama kerupuk sama sambal enak, nikmat. Dulu kita juga sekolah makannya dibawain apa? Nasi putih yang kayaan dikit pakai telur ceplok. Ya, pakai cap. Dulu itu setiap hari. Lahirlah ibu-ibu sekarang yang sehat walafiat. Saya ngomong gemuk terus ikut nanti jangan. Orang sehat itu identik dengan nikmat. Orang sakit itu identik dengan apa? Penderitaan. Walaupun yang disajikan itu makanan paling enak sekali. Makanan paling enak sekalipun dikasih ke dia tetap merasa apa? Tidak enak. Harta punya, kekayaan ada, jabatan tinggi, tapi kalau sudah sakit, ya udah semuanya juga tak ada artinya bagi dia. Penderitaan. Nah inilah sebuah gambaran pula berkaitan dengan ibadah kita. Orang ibadah pun bisa nyaman, bisa nikmat. Dan ibadah pun bisa menjadi beban dan penderitaan. Dia disuruh ibadah itu kayak orang sakit disuruh makan sesendok 2 sendok. Susah sekali. Padahal makanannya enak, tapi dia tidak mau makanan itu. Dia disuruh minum madu yang jelas-jelas manis, dia tak mau, kata dia pahit. Begitu pula orang yang sakit disuruh ibadah, bukan sakit fisik ya. Ibadah bagi dia itu sesuatu yang sangat berat, luar biasa. Makanya Allah sebut wa innaha lakabirah. Sungguh sholat itu berat. Sholat berat.
Kalau dia mengerjakan ibadah itu, dia mengerjakannya tidak dengan kenyamanan, tidak dengan kenikmatan. Dia mengerjakannya dengan beban berat. Sehingga ketika dia selesai dari mengerjakan ibadah itu, terucaplah kata-kata yang mencerminkan bahwa ibadah ini berat dan tidak nikmat. Apa itu? Selesai ibadah, alhamdulillah, lega rasanya. Iya, lega. Kalau udah sholat gini rasanya enak, lega deh, dan nggak ada tanggung jawab. Berarti sholat itu beban buat dia. Dia menderita itu sebetulnya. Jadi beban berat, kayak rasanya di punggung dia itu ada karung beras 100 kilo gitu yang harus dia pikul gitu. Sehingga ketika karungnya itu diletakkan, dia bernapas lega. Aduh, lega rasanya. Anaknya menikah, alhamdulillah lega, sekarang anak saya sudah lepas dari diri saya. Jadi selama ini beban bagi Anda itu didik anak. Inilah ada orang-orang yang seperti ini. Sepertinya ini yang paling banyak. Ya, orang yang merasa ibadah ini bukan kenikmatan, tapi dia merasa ibadah ini beban berat buat dia. Tapi ada orang yang menilai ibadah ini kenikmatan. Sangat nikmat sekali ibadah. Jadi kalau selesai itu malah sedih dia. Jadi kayak orang mimpi, suami Anda mimpi kawin lagi. Mimpi doang, ya Allah. Cuma mimpi. Suami Anda mimpi kawin lagi, ya Pak ya. Asyik dia mimpi kawin lagi. Lagi akad nikah dibangunin. Jadi deh. Sedih dia. Ketika dia selesai dari ibadah itu, sedih dia. Kok selesai? Nikmat dia di situ. Nah, inilah yang jadi bahasan kita di hari ini. Ini di hari ini. Ya Allah, kata orang yang seperti ini ketika masuk surga, ya Allah, hidupin aku ke dunia lagi. Kenapa? Agar aku bisa menikmati ibadah lagi di dunia. Aku bisa berjihad lagi. Aku mati lagi nanti, ya Allah. Aku berjuang lagi. Badanku berlumuran darah lagi. Hidupin aku untuk ini, ya Allah. Dia pengen menikmati, luar biasa. Subhanallah ya. Ini yang jadi bahasan kita hari ini. Kira-kira selama ini kita sholat ini nikmat atau memang jadi beban? Yang penting daripada mendingan. Yang penting sholat mendingan daripada. Sehingga ketika sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Kayak bisulnya apa? Pecah. Ramadan selesai. Semua rame-rame mengucapin apa? Selamat ya, Ramadannya full. Ya, alhamdulillah, full. Dipecah lagi bisulnya. Beban lagi. Itulah seterusnya. Haji. Semua pengen buru-buru mau pulang. Pengen cepat. Beban. Jadi beban. Nah, kita yang mana? Ibadah beban atau ibadah nikmat? Tentu pertanyaan ini
bukan untuk dijawab. Tapi pertanyaan ini untuk dirasakan. Kita selama ini merasa ibadah ini nikmat atau tidak. Kita yang tahu masing-masing dengan perasaan, dengan fisik kita. Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 sifat. Jika 3 sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia menikmati manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan dia mencintainya karena Allah. Wa ayakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Nah, ini hadis yang singkat. Tapi kalau kita bahas ini bisa panjang lebar. Hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada penjelasan hadis ini di Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Hadza haditsun 'azim, aslun min usulil Islam." Ini hadis yang mulia dan ini salah satu kaidah utama Islam. Ya. Hadis ini hadis mulia, 'azim, agung, mulia ini. Ia salah satu kaidah Islam, kaidah utama dalam Islam. Apa itu? Pertama, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan manisnya iman. Manis itu kan sesuatu yang apa? Bisa dirasa atau tidak bisa dirasa. Bisa dirasa atau tidak? Bisa. Bisa dirasa ya. Bisa dirasa. Saya minum air, ini airnya nikmat. Kita makan, nikmat ini makanan. Berarti kan mahsus, bisa dirasa oleh panca indera. Oke? Jadi halawa, manisnya iman, ini adalah sesuatu perumpamaan. Ini sesuatu yang abstrak. Iman itu kan abstrak, hati. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sesuatu yang nyata. Paham? Digambarkan dengan sesuatu yang nyata. Seperti halnya bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 pilar. Dibangun itu kan nyata, bangunan. 5 pilar nyata, real, bisa dipegang, bisa dilihat. Pondasi. Berarti abstrak, yaitu Islam digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sesuatu yang nyata. Dan ini banyak di Al-Quran, Pak Bu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, yang hafal-hafalan yang sering kita dengar. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan jalan lurus, lempeng. Tol Cipali, lurus aja. Nyampe dan Cirebon, Gila Tegal, makan sate pulang. Iya kan?
Ya kan, tetangga saya, Pak Ustadz saya besok mau Tegal, ngapain Pak? Makan sate. Terus dia pulang. Jalan yang lurus, simple, mudah, cepet, kan gitu kan? Nyata. Tunjukin saya jalan yang lurus. Maksudnya apa? Ini kan gambaran Islam, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu diumpamakan seperti jalanan yang lurus, yang abstrak digambarkan dengan jalan yang sama. Iman dicontohin dengan makanan minuman yang enak. Paham? Untuk apa? Agar kita bisa mencerna, memahami Islam ini dengan mudah. Itulah metode Al-Quran hadis dalam menyajikan syariat, yaitu darbul amsal, membuat sebuah perumpamaan. Nah, ini perumpamaan ini. Iman diumpamakan seperti sesuatu yang manis. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini di Fathul Bari, beliau mengatakan fihi talmih ila qissatil marid was sahih. Hadis ini seolah-olah memberikan isyarat tentang orang yang sakit dan orang yang sehat, kata Ibnu Hajar. Al-marid yajidu ta'mal asli murran. Orang yang sakit minum madu itu terasa pahit. Orang sakit minum madu terasa pahit. Was-sahih yadhuqu halawatahu ala ma hiya alaih, kata beliau. Kalau orang sehat, dia akan menikmati madu apa adanya. Sehat. Wa kullama naqasat as-sihhatu syai'an, setiap kali kesehatannya berkurang. Seperti ibu-ibu yang gadis-gadis yang di depan saya ini kan gadis-gadis, Mas. Gadis tahun 80. Gitu kan, gadis tahun 80. Yang masih cantik-cantik gitu kan, tahun 80. Orang aja tahun 80. Setiap kali kesehatannya berkurang. Berarti apa? Naqasa dzauqahu biqadri dzalik. Rasa yang ada pada dirinya itu semakin apa? Berkurang. Dulu makan kepala kambing enak Pak ya. Sekarang Pak masih enak juga kata Bapak ini. Berarti Bapak itu kan bener kan saya bilang masih remaja, sama bilang pulang aja. Begitulah orang yang sakit ya, sehat berkurang, berarti rasanya dia semakin berkurang menikmati makanan itu. Fakanat hadhil isti'arah min awdah. Inilah perumpamaan yang dibuat di dalam hadis ini, menunjukkan dalil yang paling kuat bahwa iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Ya kan? Jadi halawatul iman, manisnya iman. Berarti iman ini seperti orang yang badannya sehat. Kalau dia jaga kesehatan, dijaga terus kesehatan, maka iman pula akan bertambah. Kesehatan dia semakin kuat walaupun usianya tetap tua. Dia akan makan itu kepala kambing dilahap, kepala sapi dilahap sama dia. Dibikin apa? Orang Padang bikin gulai nanti sama dia. Dan orang Arab kepala kambing dibikin marok. Ya. Wah itu mertua lewat, tahu tuh. Nah, siapa ya lu ya gitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh usia. Justru semakin tua usianya dia semakin sehat. Nah itulah iman.
Iman itu akan terus bertambah. Tapi kalau dia tidak perhatian dengan kesehatan, maka dia akan semakin menurun. Begitulah iman. Kalau dia tidak perhatian, maka imannya semakin hari semakin menurun. Yadrusul Islam kama yadrusul wasyut thaub. Islam ini akan pudar sedikit demi sedikit sebagaimana corak baju itu pudar. Ini perumpamaan lagi. Kita pertama kali beli baju luar biasa, cuci sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, kita tidak perhatian, maka akan hilanglah coraknya dikit demi sedikit. Begitulah iman, akan hilang. Ketika hilang coraknya, mungkin yang bersangkutan tidak merasa kalau coraknya dia sudah pudar. Dia merasa bahwa daster yang 20 tahun ini masih adem dipakai. Bukan nyindir loh. Nggak nyindir bu, nggak agak terang-terangan dikit. Jadi daster yang sudah 20 tahun ini dipakai terasa nyaman, adem. Terkadang keteknya sudah dijahit. Ya katanya adem gitu, enak. Dikasih daster yang baru, kagak dipakai. Dia lebih senang daster yang dibeli di tahun 2000. Begitulah gambaran iman orang. Kalau sudah sampai pada titik klimaks rendah, dia tidak merasa bahwa imannya dia ini sudah rusak. Justru dia merasa bahwa dirinya orang hebat. Faham? Nah, inilah perumpamaan makna halawatul iman. Bahwa iman itu semakin kalau dijaga, dipupuk, maka imannya semakin apa? Semakin sehat, semakin bagus, semakin kuat. Kalau tidak dipupuk imannya, maka imannya semakin menurun. Pada tingkat yang paling rendah, justru dialah yang menganggap dirinya the best. Seperti daster tadi itu. Cocok kan? Perumpamaan. Oke, berikutnya. Imam Nawawi mengatakan di syarah Sahih Muslim, makna halawatil iman istilzatu ta'al. Yang dimaksud dengan manisnya iman adalah menikmati ibadah. Dia nikmat ibadah itu. Wa tahammulul masyaqqat. Dia akan melalui kesulitan itu akan dilewati sama dia. Kok sulit? Iya, karena dia harus mengalahkan hawa nafsu. Sulit mengalahkan hawa nafsu. Tapi ketika dia berhasil mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan menikmati ibadah itu. Jadi nikmat. Fi ridallah. Dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa idzaru dzalika ala 'ardid dunya. Dia akan lebih mementingkan ketaatan daripada dunia. Nah, inilah yang dimaksud dengan halawatul iman. Jadi manisnya iman itu yang pertama apa tadi? Ini tanda imannya sehat atau sakit. Kalau imannya sehat, berarti dia melakukan ibadah nikmat. Tapi kalau imannya sakit, berarti dia melakukan ibadahnya beban berat. Ini kesimpulan dari penjelasan para ulama. Paham? Pak Bu? Paham sampai sini ya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Ghunaiman, la yajid halawatul iman. Dia tidak merasakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa dirasa oleh tubuh kita, bahwa memang iman itu manis.
Karena ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah bukan sesuatu yang bersifat panca indera, bukan. Ini hanya akal manusia. Tidak bisa, ini nggak diterima ini omongan ini, kata beliau. Jadi ini memang halawah mahsusah yahissu bihal insan. Ini kenikmatan yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh manusia. Benar-benar dia menikmati ini. Bahkan dia mengatakan halawatu akla minat ta'amil mustaha. Kenikmatan iman itu lebih nikmat daripada makanan paling nikmat. Saya ulangi, kenikmatan ibadah jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling nikmat sekalipun. Wa ahla minas syarabil hulbul mustaha, dan lebih nikmat daripada minuman yang paling nikmat sekalipun, yang paling disukai orang. Inilah ibadah. Kenapa? Di annaha tasmulul badana kullah, karena kenikmatan ibadah itu dirasakan oleh apa? Oleh anggota tubuh semua, tanpa terkecuali. Kenikmatan ibadah itu dirasakan mulai dari ujung rambut dia sampai jempolnya. Ya, dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Wa ta'umul jawarih wa tabqa ma'ahu, meliputi semua anggota tubuh dia, dan kenikmatan ini tidak akan hilang. Nempel sama dia, lengket kayak kena barang manis gitu, lengket. Luar biasa. Sedangkan kalau makanan, nikmatnya di mana? Di mulut doang. Di mulut. Kalau sudah nyampe tenggorokan, hilang. Apalagi nyampe perut. Oh sama, antara singkong sama keju, sama tempe sama sirloin, tenderloin sama. Udah nyampe perut kok. Sudah di situ aja. Tapi kalau ibadah tidak. Ibadah dari ujung rambut sampai ujung jempolnya dia nikmat. Dan kenikmatan itu akan terus nempel. Kalau makanan belum pergi dari restoran, udah hilang rasanya. Yang terasa bayarnya. Inilah kenikmatan ibadah. Kemudian beliau bilang, bal yazulu bihal alamul lati qad yajiduha. Bahkan bukan sekedar nikmat, yang kedua, penyakit-penyakit, keburukan-keburukan yang dia rasakan semua akan sirna dengan ibadah itu. Allahu Akbar. Makanan enak luar biasa, masuk perut jadi apa? Belok kanan kolesterol, belok kiri lemaknya juga trigliserid, belok kirinya semurah, terus ininya lagi jadi gulanya jadi lem, udah berantakan memang. Terus makan apa dong gue? Makan sayur, sayurnya terlalu tinggi zat besi, zat besinya berbahaya. Terus makan apa? Nasinya gulanya tinggi. Beli nasi yang gula rendah, larang. Siapa yang mau beli? Mau kemana aja? Sayur bening, bosen. Terus gimana dong? Jadi enaknya di mana? Di mulut, masuk perut, bisa timbul yakin. Sedangkan ibadah, nikmatnya di seluruh badan tidak akan hilang, dan bahkan akan menyingkirkan penyakit dan keburukan yang ada. Kemudian wa yatahammal fi sabiliha ma la tatahammaluhul jibal. Allahu Akbar. Kalau sudah demikian, orang akan berkorban untuk mendapatkan dua kenikmatan ini, walaupun dia harus melakukan sesuatu yang paling berat sekalipun, di mana gunung tak mampu memikulnya.
Tapi orang yang merasakan ini, dia rela berkorban yang tidak akan mampu dilakukan oleh gunung. Dia akan berkorban, apapun dia korbankan. Yang penting dia mendapatkan ini. Kayak orang demi secangkir kopi, dia akan rela pergi jauh kemana sekedar hanya minum secangkir kopi. Coba lihat orang Jakarta kalau Sabtu Minggu, cuma sekedar makan sepiring, dia rela pergi jauh kemana, ke restorannya, makan sepiring sama keluarga. Toh di sana juga ibunya di istrinya di planet Mars, suaminya di Pluto, anaknya di planet ini planet ini. Terus bedanya ada di rumah apa? Loh, kalau Anda jauh-jauh hanya sekedar makan, sampai di sana hanya main handphone semuanya. Berarti yang dicari apa? Sepiring nasi. Dia rela berkorban jauh-jauh hanya sekedar makan sepiring nasi. Ada jamaah kajian saya dulu itu, Pak Ustaz, saya hobi tenis. Sampai saya itu nonton tenis Wimbledon di Inggris. Begitu senengnya dia nonton tenis di Wimbledon itu, sampai dia beli apartemen di Inggris. Demi apa? Tenis, Pak. Ya Allah. Sama bola juga begitu. Dia mau berkorban. Padahal ini hanya kenikmatan yang semu. Ini semu ini. Kayak kenikmatan yang abadi, ibadah, menghilangkan keburukan. Ini kalau dirasakan oleh seseorang, dia akan berkorban apapun untuk mendapatkan ini. Dia akan berkorban apapun untuk mendapatkan ini. Ada perempuan namanya Ummu Aiman. Pada waktu perang Uhud, Ummu Aiman bersama perempuan-perempuan yang baik, sahabiat, bertugas sebagai perawat, merawat sahabat-sahabat yang sakit, luka-luka. Nah, di tengah pertempuran kita tahu pasukan Rasulullah SAW itu diserang oleh pasukannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang belum masuk Islam, lewat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah putra Abu Jahal radhiyallahu anhu. Saat itu belum masuk Islam semua. Berantakan pasukan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW harus minggir ke salah satu sudut yang ada di Gunung Uhud. Ummu Aiman, beliau radhiyallahu anha, selalu berada di samping Rasulullah SAW. Berada di situ, di perempuan. Melihat kondisi Rasulullah SAW terpojok, Ummu Aiman berubah profesi. Awalnya sekedar perawat, Ummu Aiman menjadi pasukan tempur yang tak terkalahkan oleh pasukan laki-laki. Ini kisah sejarahnya. Ummu Aiman mengambil pedang dengan pakai bajunya yang panjang, bercadar. Beliau mengayun-ayunkan pedang mengalahkan puluhan pasukan lelaki. Ringkas cerita, Ummu Aiman ini terluka kena tusukan pedang di bahunya, bahu di sini, kena tusukan pedang di bahunya sini. Tusukan pedang ya, bukan sayatan, tusuk gini, ditusuk gini tusukannya. Lobang yang ada di pundaknya itu di sejarah disebutkan, andai tangan kita masuk ke lubang itu, kira-kira sakitnya kayak apa, Pak? Ya kita kena sayap pisau dapur aja sudah susah, ya kan? Tusuk lubang, dia berjuang terus sampai selesai perang. Ketika pertempuran selesai, udah Ummu Aiman biasa kembali lagi kerawat lagi. Lalu terdengar
info dari seorang musafir bahwa Abu Sufyan yang pulang itu ternyata nggak pulang. Dia berhenti di satu daerah namanya Humra'ul Asad. Di Humra'ul Asad dia menyiapkan pasukan perang fresh dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dari yang tadi. Menyeramkan kan? Sedangkan para sahabat luka-luka. Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kita menunggu pasukan mereka datang kemari, mending kita yang nyerang mereka. Lihat, luka-luka yang parah pada sahabat itu nggak ada, hilang. Ummu Aiman pergi berdiri lagi dengan luka yang bolong ke tangan kita masuk. Bangun berdiri. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian beliau mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, kamu duduk di sini aja, kamu nggak usah ikut. Menangis Ummu Aiman, menangis beliau. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena lukaku ini. Aku menangis karena engkau melarang aku untuk ikut. Apa inti dari cerita ini? Sakit yang kita pikirkan gak masuk akal, itu gak ada rasanya. Karena mereka menikmati ibadah jihad ini, dinikmati luar biasa. Luka, bolong, darah ngocor, saat itu gak ada antiseptik, gak ada antibiotik, gak ada apa. Mereka nikmat. Tolha bin Ubaidillah yang menjadi pengawal pribadi Rasulullah SAW saat itu jari jemarinya putus, Pak, karena menghalau pedang. Putus, lepas. Begitu tajamnya itu pedang, putus. Kemudian kaki beliau, nggak tahu sebelah yang mana, pincang karena uratnya yang di dekat mata kaki itu putus. Sehingga beliau harus jalan pincang, kemudian jari jemarinya putus. Beliau terus berjuang seolah-olah tubuhnya utuh. Beliau lupa kalau darah ini ngocor dari tangannya. Kapan sadarnya? Ya hilang sudah rasa sakitnya. Bahkan beliau mengatakan apa? Saya memiliki kenang-kenangan teristimewa dalam hidup saya. Apa itu? Ini kenang-kenangan hebat buat saya. Dinikmatin itu perang sehingga penderitaan itu apa? Hilang. Inilah puncak dari halawatul iman. Bu, Pak, gimana Pak? Kata Syekh Hunayman hafizahullah, "Hadza amrun yaj'alul insan yatahammal fi sabilil masyaq wal umur al-'idham." Inilah yang menjadikan manusia itu mau berkorban atas sesuatu yang berat. Mau dia berkorban. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus 2 orang. 2 orang ini diutus ke satu daerah. Berangkatlah, tiba malam, 2 orang ini ngobrol. Tentu membawa pasukan ya. 2 orang ini komandan. Yang satu bilang, kamu istirahat saja. Saya yang sholat malam sekarang. Nanti tengah malam saya tidur, kamu bangun untuk sholat malam. Karena sahabat itu kalau nggak sholat malam itu orang hina, kata beliau. Orang beriman yang mulia itu sholat malam. Jadi bagi-bagi, yang ini awal malam, yang ini di akhir malam. Dan yang ini tidur, sholatlah ini di awal malam. Semua pasukan tidur, sholatlah beliau. Di tengah sholat ternyata ada pasukan musuh yang menyelinap. Melihat satu sahabat ini tidur, yang satu sholat, kesempatan. Lalu diambillah pedang oleh si musuh ini. Diambil pedang. Kemudian pedang ini ditusukkan ke sahabat yang sholat. Dilepas lagi. Bukan ditusuk, ditaruh, ditusuk, dilepas. Bayangin ya, dia tetap sholat dengan nikmatnya.
Ditusukin lagi yang kedua, ceras. Ditarik lagi pedangnya sama dia. Dia tetap sholat dengan nikmat. Ditusuk lagi yang ketiga, ceras Pak. Ditarik lagi, dia tetap sholat dengan nikmat. Lalu bangunlah temannya mendengar keributan. Dia bangun, diusir di musuhnya, istilahnya kabur. Temannya ini luka-luka, tusukan 3 biji. Dibangunin bahasanya. Dibangunin dari apa? Dari sholat. Jadi mau diselamatin. Setelah sholatnya dibatalin sama temannya, dia bilang apa? Ngapain kamu batalin sholatku? Ya Bu, kalau kita nggak masuk akal kan? Ternyata sejarah. Kenapa kamu batalin sholat saya? Saya lagi menikmati, kamu batalin sakit kan? Sakit. Dibatalin sholat. Loh, kita nyamuk ngamuk di kopi kerungu itu. Nyamuk. Ditusuk Pak, nggak terasa. Allahu Akbar. Inilah nikmat yang luar biasa. Kemudian dia nggak merasakan apapun yang sulit, sakit, menderita, hilang semua. Sehingga dia mau berkorban apapun untuk mendapatkan ini yang nggak mungkin dilakukan oleh benda mati pun. Gunung pun kalau diganggu meletus dia. Gunung bisa meletus, binatang diganggu marah dia. Tapi orang-orang seperti ini diganggu justru tambah nikmat dia. Inilah yang disebut dengan apa? Halawatul iman. Iman sekali. Dia menikmati ibadah. Sholat dinikmati. Jabir bin Abdullah, kisah ini disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin di bab tentang sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat, dia rumahnya paling jauh di ujung Madinah. Tapi sahabat ini bilang, Jabir yang kesian. Bang, kalau bahasa kita, Bang, kalau sholat pakai kendaraan deh. Rumahmu jauh, kalau siang hari kamu cepetlah, nggak terlalu kepanasan. Kalau malam kamu nggak tersengat binatang berbisa, karena kalau malam banyak kalajengking waktu itu. Kamu nggak tersengat kalajengking. Jawabannya apa? Saya kepengen jalan kaki saya dari ujung rumah saya ke masjid sama pulangnya itu dicatat pahala. Rasulullah SAW mendengar dialognya, dikomentari sama Rasulullah SAW. Dia mendapatkan semua yang dia mau. Dia nikmat, nggak terasa panas, digigit kalajengking itu nggak ada artinya. Sedekah, berapapun yang diminta, dibutuhkan, dikeluarin semuanya. Ini cerita panjang ini kalau mau bicara tentang sedekahnya para sahabat. Dikeluarin semuanya. Karena dia merasa apa? Nikmat. Sehingga diceritakan masalah Talha bin Ubaidillah yang jari-jarinya putus, pincang tadi itu. Ini hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Bangkernya dia ada 3. Karena istri 3. Masing-masing istri ada bangkernya di bawah. Bangkernya dia itu berisi duit full. Zaman dulu gak ada bank, gak ada maling. Full. Bangkernya ini habis Pak, 3-3-nya. Habis. Dia pusing. Sebelum habis pusing dia. Istrinya nanya, aku mau Kulthum yang satu, putrinya Abu Bakar Siddiq. Menikah dengan putrinya Abu Bakar Siddiq. Kenapa wajahmu begini? Pusing saya. Duit banyak, buat apa?
Istrinya jawab, bukankah kamu tahu fakir miskin di kota Madinah? Iya. Bagiin semua duitmu. Buat apa? Senyum Tolha dan dia bilang, malam ini saya bisa tidur nyenyak. Kenapa? Duitnya dihabisin buat sedekah. Setelah itu berapa hari atau esok harinya berikutnya datang satu orang. Ya Tolha, keluarga saya 2 hari belum makan. Belum jawab, duit saya habis. Sudah tidak ada lagi. Tapi saya punya aset 1 tanah. Nih kamu ambil tanah saya, kamu jual. Saya nggak tahu mau jual kemana. Kalau itu tunggu sini, pergi ke rumahnya Utsman bin Affan. Punya cash juga duit. Dijual sama Utsman 300.000 dirham. Berapa miliar? Nih, hasil penjualan tanah saya 300.000 dirham. Ambil semua buat makan keluarga. Ayo Pak, Bu. Nikmat ibadah dikejar sama dia. Butuh berapa? Saya kasih kamu semua. Sekarang maaf, gak ada uang kecil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat kita, tersiksa kita kalau keluarin duit untuk sedekah. Tapi kalau untuk salon, pedicure, manicure, sampai kur itu, gue seneng aja keluarnya. Astagfirullahaladzim. Itu buat kukunya doang bisa 2 juta ya. Tapi kalau saudara pembantunya datang, Bu, anak saya awal sekolah, Bu, butuh tas baru, ini pinjem, ngutang lagi. Bulan kemarin kamu ngutang belum bayar, utangmu banyak belum bayar. Habis diomelin sama mak-mak, mulutnya 10 keluar semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat dulu gak punya duit, asetnya dijual, dikasih orang. Itu namanya halawatul iman. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita kemana ya perginya? Imam Al-Baydawi mengatakan, ini mazhab Syafi'i. Ini kalau di pesantren tafsir Baydawi ini jadi pegangan utama ini, tafsir Baydawi. Imam Baydawi mengatakan, inna ma ju'ila hadhil umur thalatha unwanan li kamalil iman. 3 perkara ini dijadikan simbol imannya sempurna. Dia menikmati imannya. Bu, jangan ngomong sendiri, Ibu. Ibu yang di belakang itu ngomong sendiri, lihat tuh. Ibu yang di belakang, saya ngelihat dari selah-selah di sini. Tuh, foto nggak dibuka. Kalau dibuka saya omelin satu-satu aja. Saya ceramah, Ibu ngomong sendiri, enak aja. 3 perkara ini dijadikan simbol atas apa? Kesempurnaan iman seseorang. Kenapa? Di antar mar'a idza ta'ammal, karena seseorang jika berpikir bahwa orang yang memberikan nikmat kepada dia itu Allah. Bahwa yang memberikan nikmat kepada dia itu adalah siapa? Allah. Maka la mani' wala mani' fil haqiqati siwa. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan kecuali Allah. Allah yang bisa menurunkan keburukan. Allah yang bisa menjadikan orang itu menderita. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa annama adahu wasaid, yang lainnya hanya perantara. Allah yang bisa menjadikan manusia ini bahagia, senang. Hanya Allah. Manusia yang lain cuma perantara saja. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yubayyinu lahum murada rabbi. Adapun Rasulullah SAW, dia cuma menjelaskan, ini loh yang dimaksud oleh Allah, ini yang diinginkan oleh Allah, ini yang dimaui oleh Allah. Rasulullah SAW yang jelaskan. Yang memberikan kebaikan, kesengsaraan Allah, bukan Rasulullah SAW.
Rasul SAW hanya menjelaskan hukum semua. Artinya apa? Kata Imam Baitawi, ini mengharuskan kepada kita untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. La yuhibbu illa ma yuhib. Kita tidak mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Kita tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Dan kita yakin bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti ada. Dan apa yang Allah ancam itu pasti terjadi. Fayaksimu anna majalis dzikri riyadul jannah. Sehingga dia meyakini bahwa majelis-majelis taklim seperti ini adalah taman-taman surga. Ini adalah jalan bagi kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, mengetahui apa yang dibenci oleh Allah, mengetahui petunjuk sunnah, tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu mana janji Allah, mana ancaman Allah buat kita. Inilah taman surga, yaitu majelis ilmu. Jadi kalau kita di majelis ilmu ngobrol main sendiri, berarti kita tidak mau berada di surga. Karena kita lebih mementingkan hawa nafsu kita daripada apa yang Allah dan Rasulnya cintai buat kita semuanya. Ini dua hal, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Mencintai sesuatu karena Allah, dan dia tidak mau kembali ke dalam dunia maksiat, dunia kufur, dunia syirik. Dia tidak akan mau kembali ke situ. Makanya inilah puncak kebahagiaan. Dia cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah. Dia benci apa yang dibenci oleh Allah. Dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Dia tidak akan mau kembali ke dalam dunia kekufuran, dunia maksiat. Dia tidak akan mau. Dan semua ini bisa diperoleh di taman surga, yaitu majelis ilmu. Ini penjelasan Imam Baitawi, tokoh dalam mazhab Syafi'i, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, tokoh ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Sayang kalau kita di majelis taklim kita tidak fokus ilmu, akhirnya dampaknya apa? Kita tidak menikmati nikmatnya dulu di majelis taklim. Majelis taklim ini nikmat, ini ibadah, kita nikmati ibadah ini. Nikmati. Para ulama dulu, dan kalau duduk di perpustakaannya itu tidak kenal waktu. Dan duduk di perpustakaan dari pagi sampai malam, sampai makanan itu dianterin oleh istrinya sama anaknya. Lupa makan. Kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau cerita tentang dirinya sendiri. Wallahi kita kalau sudah duduk di perpustakaan, kalau bukan azan dimandangkan, saya nggak akan pergi dari tempat saya. Inti cerita ini mau ada apa, mau ada ini nggak bakal terjadi. Kalau bukan azan, saya nggak bakal tinggal di tempat saya. Azan dikumandangkan, udah pergi ke masjid. Berarti habis ke masjid kemana lagi? Balik ke tempat duduknya di perpustakaan. Kita bengong dengerin beliau cerita. Terus gimana makan? Sampai makan saya itu dianterin oleh anak-anaknya. Lupa dia makan. Kenapa? Nih, buku ini, baca kitab ini jauh lebih nikmat daripada saya makan. Nikmat ini nikmat. Jauh lebih nikmat dari makanan. Sholat yang memanggil saya untuk keluar. Kita baca buku 10 menit, setan se-RW datang. Ngantuk. Allahu Akbar. Innalillahi. Ini harus kita koreksi keikhlasan kita, kesungguhan kita di majelis taklim. Kita duduk di sini belajar ilmu, bukan malah ngumpul-ngumpul doang. Tidak, ini belajar ilmu.
Kita lihat masih ada waktunya atau habis? Masih. Sampai jam 11 ya. Jadi saya bicara ini masih pertengahan jalan, sepanjang. Subhanallah ya. Jadi ada 3 resep agar kita bisa menikmati iman. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Allah lebih dia cintai daripada apa? Yang lainnya. Allah lebih dia cintai, Rasulullah lebih dia cintai daripada yang lainnya. Apa maksudnya? Saya singkat. Maksudnya adalah seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 24. Seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Allahu akbar. Allahu akbar. Lihatlah jemaah. Katakan, jika kedua orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, harta yang kamu simpan, perdagangan yang kalian takutkan kebangkrutannya itu, rumah-rumah yang kalian sukai, yang kalian nyaman tinggal dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad, lebih kalian cintai daripada ibadah, taat, patuh sama Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, tunggu, kamu nanti azab Allah akan menimpa kalian semua. Allah gak suka sama orang-orang fasik kayak begini. Abu Darda, seorang sahabat, ketika turun firman Allah, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang mau ngutangin Allah, Allah akan bayar berlipat ganda. Maksudnya sedekah. Abu Darda punya kebun kurma. Kebun kurmanya berisi 600 pohon. Satu pohon itu berapa puluh kilo. Satu pohon saja itu sudah puluhan kilo kalau panen. 600 pohon dia punya. Rumahnya di kebun situ sekalian. Sudah itu asetnya beliau. Ketika turun ayat ini, siapa yang mau utangin Allah? Pergi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benarkah ayat ini turun? Iya. Fa wallahi inni aqradtu haidi ila Allah. Ya Rasulullah, demi Allah, kebunku ini tak utangin aja sama Allah. Maksudnya apa? Kebunku semua, sak rumah-rumahku, sak aset di dalamnya semua tak sedekahin aja. Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian beliau mengangkat. Beliau tersenyum dan beliau mengatakan, "Kam min idkin radahil fil jannati li Abi Darda." Berapa banyak kebun kurma yang sudah Allah siapkan di surga buat Abu Darda dan istrinya. Menangis Abu Darda karena gembira. Lari dia pulang, bukan jalan kaki, lari dia pulang.
Sampai di pintu gerbang kebunnya teriak-teriak, ya Umma Dahdah, ya Umma Dahdah, wahai istriku, wahai istriku, wahai istriku, keluar kamu dari rumahmu. Allah. Lihat Bu, keluar kamu dari rumahmu, keluarlah kamu dari kebun ini. Jangan bawa kurma, walaupun satu butir kurma jangan kamu bawa, karena aku sudah menyedekahkan, aku sudah utangin ini ke Allah. Wow. Apakah mereka itu hidupnya miskin? Tidak. Nah, miskin. Kenapa? Dia lebih cinta Allah dan Rasulnya. Dia lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada harta. Allahu Akbar. Inilah mereka. Habis dikorbanin semua sudah. Ya Rasulullah. Pertama Umar bin Khattab. Ini kisah Umar bin Khattab. Pernah Umar mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah SAW, engkau lebih aku cintai dari segala yang ada kecuali diriku. Aku lebih cinta sama diriku daripada engkau. Tapi kalau selain dari saya, engkau lebih aku cintai daripada yang lain. Tapi aku enggak, aku nomor satu. Ini Umar bin Khattab nih. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak boleh itu wahai Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, saya lebih kamu cintai walaupun dirimu sendiri. Sontak dirubah sama Umar. Fa innahu al-an ya Rasulullah. Ya udah sekarang saya rubah. Sekarang ya Rasulullah, di hati saya engkau lebih aku cintai walaupun terhadap diriku sendiri. Rasulullah menjawab, al-an ya Umar. Ini namanya cinta wahai Umar. Akhirnya Umar pun pulang membawa hartanya. Dia nyampe ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini hartaku semua. Rasulullah SAW tidak mau ngitung, kebanyakan. Kam abqaita li ahli, berapa yang kamu sisakan untuk keluarga? Abqaita lahum mithla. Saya sisakan untuk mereka seperti ini, berarti 50%. Lalu Umar menjawab, hari ini aku mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar datang memberikan hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku. Berapa kamu sisakan untuk keluargaku? Abqaitu lahum lillah. Saya tinggalkan untuk mereka karena Allah. Tahu maksudnya? Semua hartanya dikasih, no, semua dikasih. Umar menjawab, wallahi saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Allah. La ilaha illallah. Ini kalau cerita saudara. Tadi kalau kita seorang, belum jihadnya, belum yang lainnya, udah cukup inilah. Sholat simbol dari ibadah. Sedekah, zakat, simbol dari ibadah harta. Ada seorang sahabat duduk di masjid habis Isya. Sendiri dia di masjid habis Isya. Tak lama Amirul Mukminin Utsman bin Affan masuk masjid. Saat itu beliau jadi khalifah. Masuk masjid. Karena ada Utsman, beliau mundur memberikan soft di depan buat siapa? Utsman. Sholat dia, sholat apa? Sholat malam. Ditungguin sama nih orang berapa lama sholat? Sampai menjelang adzan subuh, Pak. Menjelang adzan subuh. Ini orang setelah menjelang adzan subuh, Utsman salam. Habis salam, ini orang yang di belakang nanya, ya Amirul Mukminin, sholat kalau kalah juga. Engkau sholat 1 rakaat ya Amirul Mukminin.
Ya Allah, lupa. Dari habis isya sampai menjelang subuh, sholat 1 rakaat, kau ya Amirul Mukminin. Maka karena kamu baca apa? Uthman menjawab, qara'atul Quran. Saya baca Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW membolehkan kita sholat dalam 1 rakaat? Iya ya Amirul Mukminin. Saya cuma sholat 1 rakaat doang. Saya baca Al-Quran. Kok kuat berdirinya? Nikmat. Makanya mereka menjadi apa? Umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Wa'adallahu lahumul husna. Allah janjikan surga buat mereka. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua sahabat masuk surga. Semua sahabat Rasulullah SAW tanpa terkecuali, laki perempuan semua masuk surga. Nikmat kita lebih mencintai dunia, orang di sekitar kita daripada Allah dan Rasul. Ketaatan kita kepada orang lain lebih utama daripada ketaatan kita sama Allah dan Rasul. Kita lebih banyak gak enak sama orang. Padahal itu berlawanan dengan ketaatan kita kepada Allah lebih dia cintai, Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada yang lain. Apa itu? Ibadah lebih diutamakan. Kepatuhan kita terhadap hukum, kita lebih patuh harusnya hukum sama Allah dan hukum petunjuk Rasulullah SAW daripada yang lain. Kita masih serba hawa nafsu dan gak enak sama orang. Ya sudahlah, nanti apa kata orang, nanti saya dicibir sama orang, nanti saya dimaki-maki orang, nanti saya diomongin orang, nanti saya dituduh orang ekstrim, begini. Gimana masyarakat sudah mulai jauh dari hukum Allah dan Rasul. Jadi kita tak mau karena takut diomongin orang. Gak ada artinya hina kita. Dagangan, bisnis, kita lebih cinta dagang untuk mendapatkan uang daripada dagang untuk mendapatkan ridha Allah. Tutup telinga seolah-olah kalau kita bicara dagang. Tutup telinga dari hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah selesai dagang, dia akan sholat masuk masjid selayaknya seorang yang paling alim, baju koko, pakai peci. Tapi ketika dia di perdagangannya sana, taubahnya dia seperti setan lalu dagang. Tak peduli dia. Ketika dia jadi karyawan, tak ubahnya dia manusia, hamba Allah atau setan. Tapi kalau sudah selesai jadi pensiun, dia akan kembali dengan baju kokonya dan sarungnya. Kemana selama ini kita? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Perhatikan ini. Ini terakhir yang saya sampaikan. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual beli dengan model inah, jual beli riba, dagang riba, bisnis riba, dan kamu hidup hanya ikut-ikutan dengan ekor sapi, ikut-ikutan orang, taat sama orang, ikut orang, tidak ikut hukum Allah dan Rasulnya. Waraditum bisar'i, yang kalian ridhoi, yang kalian sukai adalah bisnis dan usaha kalian. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan hidup kalian penuh dengan kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian taubat kembali kepada Allah. Inilah sekarang. Kalau udah urusan dagang, masa bodoh dia dengan hukum Allah, nggak mau nanya.
bisnisnya banyak riba, banyak pinjaman bank. Waliyahudzubillah. Ini ciri yang pertama. Apa itu? Allah lebih dia cintai daripada Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Ada langsung kita ke masjid, tidak ada tanggung. Apalagi di kantor-kantor, saya sering ngasih khutbah Jumat. Saya bilang di kantor-kantor, azan dikumandangkan Pak, sudah tidak ada meeting. Kalau masih azan, ada meeting berubah jadi M jadi S. Apa? Sinting. Saya ngomong belak-belakan aja, di masa foto ngomong saya Pak. Azan ini, azan itu hayya 'ala sholat, hayya 'alal sholat baru sukses. Bukan sukses sholatnya nanti, itu yang bikin aturan. Sholat baru sukses. Ada tinggal meetingnya. Pos-pos duduk di situ. Selesai Jumatan, Ustaz, mantap. Kenapa? Ada Pak manajer direktur di belakang gue dan Ustaz. Biarin, kan sadar dia. Mau tanggung jawab kamu. Waktu zakat itu nggak paham nanya. Waktu warisan itu bagi, jangan didekep warisannya itu, ya Bu ya. Suaminya meninggal, bagi Bu, jangan didekep warisannya. Ibu-ibu paling senang dekep warisan. Mohon maaf Bu ya, dari ujung sono Sabang sampai Merauke sama semua. Kalau suaminya wafat didekep sama ibu-ibu, seolah-olah ini harta milik dia. Dosamu haram. Illa man rahimah rabbuha, kecuali ibu-ibu yang dapat rahmat hidayah dari Allah. Ini hati-hatilah, bahaya. Makanya resep yang kedua di sini adalah dia mencintai teman, dia tidak mencintai teman kecuali karena Allah. Yahya bin Mu'ad mengatakan, haqiqatul mahabbah annaha la tazidu bil birr wa la tanqusu bil jafa. Cinta sama teman itu karena Allah memang. Saya cinta sama teman saya suka sama teman saya. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Karena dia taat sama Allah. Karena dia patuh sama Allah. Karena dia mau mengorbankan semuanya demi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dia taat sama Allah dan Rasulnya. Saya suka sama orang kayak gini. Dan kecintaan dia sama temannya ini tidak akan bertambah dengan temannya yang suka kasih hadiah sama dia. Dan kecintaan saya sama teman saya tidak akan berkurang karena watak dia saya nilai nggak pas buat saya. Maksudnya apa? Saya suka sama dia, kenapa? Karena dia suka kirim hadiah, bantuin saya, suka ini. Tidak. Cinta tidak berpengaruh dengan hadiah dan pemberian. Mau ngasih, nggak akan ngaruh. Cinta tidak akan berkurang dengan apa? Dengan perbedaan watak. Ya pasti orang watak beda. Perbedaan watak tidak akan mengurangi rasa cinta dia. Ini watak biasa. Karena ini orang taat, saya tahu wataknya dia bukan watak orang jahat. Ini hanya watak beda suku, beda bawaan orang aja. Bukan karena dia punya perilaku jahat yang melawan Allah dan Rasulnya, ya saya nggak suka. Ini kalau ini orang baik, cuma bawaan matanya, saya nggak cocok. Ya, ini orang Sunda, ini orang Jawa Timur, ini kan nggak nyambung, Pak. Sundanya Sunda Ciamis lagi. Iya kan? Solonya Solo pedalaman lagi. Kalau mau ngomong, wangel banget. Orang Jawa Timur pelototin, nggak peduli ya. Kayak saya begini ngomong teplak. Rasa cinta dia tidak akan berkurang dengan karena beda apa? Mata ini ulama Sa'ad bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Az-Zuhd wal Raqa'iq.
Inilah cinta sama teman. Karena kecintaan dia dengan teman bukan dunia, bukan karena mata tidak cocok, bukan. Karena Allah. Ya. Begitulah suami istri. Mata nggak cocok, ya pasti nggak cocok itu cewek ada laki, ya pasti beda, sudah nggak nyambung. Laki sama perempuan pasti nggak nyambung, sudah nggak nyambung sudah. Ustaz, saya alhamdulillah menikah, saya tidak pernah ada konflik, semua kehidupan rumah tangga nyambung, bohong. Bohong. Ini gajah naik becak, kelihatan apanya? Itu bohong, nggak mungkin. Nah, yang perempuan sama laki pasti beda. Cuma perbedaan watak tidak mengurangi rasa cinta. Hadiah, pemberian tidak akan menambah kecintaan Anda karena pemberian. Berarti kecintaan saya karena Allah, untuk Allah. Inilah kecintaan yang langgeng sampai akhirat nanti, sampai surga. Ya, adapun yang ketiga itu kembali kepada kekufuran. Sekarang udah taubat, alhamdulillah. Maka saya tidak mau kembali lagi ke dalam dunia maksiat. Kalau saya balik lagi ke syirik maksiat, berarti saya masuk nyemplung lagi ke neraka. Sudah diselamatkan dari neraka atau mau balik lagi ke neraka? Ya mau lah. Inilah istiqamah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini kajian hari ini manfaat buat saya pribadi dan semoga manfaat buat jemaah sekalian. Ada pertanyaan, kan Pak, bener Pak, itu nanya tentang warisan. Emang orang melihat mata saya, muka saya bawaannya muka warisan aja. Jadi saya pernah umroh, naik pesawat, pramugarinya rumahnya kenal sama saya. Oh Ustaz bisa, ya silakan Ustaz. Pramugari yang lain, siapa dia? Ustaz warisan. Itu Ustaz warisan, itu Ustaz warisan. Nggak ada takmu. Apabila suami meninggal duluan, apakah harta harus langsung dibagi seluruhnya atau istri bisa memakai menempati rumah atas izin dari anak-anaknya selama masih hidup? Mohon penjelasannya. Ada dua. Pertama, harta warisan dibagi secepatnya ini lebih afdal, lebih baik. Kenapa? Karena itu bukan duit Anda, bukan punya Anda. Baik, itu bukan punya Anda. Punya suami saya Ustaz. Ya siapa bilang punya tetangga? Memang punya suamimu, tapi Anda tidak boleh memakai, menggunakan, tak boleh bagi cepat. Rumah jual. Nanti Anda tinggal di mana? Pasti Allah akan kasih jalan keluar. Lawang ketek aja dikasih tempat tinggal, masa manusia nggak dikasih tempat tinggal? Semut dikasih rumah sama Allah, masa kita nggak dikasih rumah? Anda akan bebas dari semua tanggungan Allah, ketanggungan manusia ini. Ini bahaya urusan. Ya, dan yang kedua, jika anak-anak Anda menghalangi, udah mah jangan dibagi di rumah. Ini saya bicara rumah. Udah mah rumahnya nggak bisa dijual. Jangan, semua anaknya kelarang. Menyuruh Anda mamanya tinggal di rumah ini, maka boleh. Karena anaknya yang melarang, Anda nggak usah minta. Karena meminta itu nggak boleh. Nah, biarin mama tinggal di sini ya, nggak boleh orang minta-minta. Dilarang. Anda bilang, nah ini rumah warisan buat kalian, mama mau jual buat kalian. Terus mama gampang, nanti mama bisa kontrak dari hasil, dari apa? Dari jatahnya mama bisa kontrak. Karena Anda nangis, jangan Pak, biar mama yang tinggal di sini. Itu baru boleh.
Paham? Apalagi bentuk hartanya uang. Ya, tidak boleh ada pegang. Rekening suaminya dipegang-pegang, terus dipakai untuk kepentingan ini, dipakai umroh. Anda makan harta haram. Walaupun itu duit suamimu, karena punya suamimu, tapi bagi Anda tidak boleh, haram Anda makan. Jadi bagi secepatnya, ibu ya. Jadi semalam ada pertanyaan yang lucu dari ibu-ibu yang membuat acara live ini jadi berantakan. Semalam saya live jadi berantakan live itu fokusnya, ketawa semua. Saya sama host ini nggak bisa nahan ketawa. Jadi yang nanya ini gini, Ustaz, ini ada seorang istri. Sebelum meninggal, istri ini bilang dia punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, terus punya suami. Istri ini ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan. Istri ibu rumah tangga tidak punya penghasilan. Dan ada rumah, berarti rumah punya siapa? Suaminya kan? Ibu ini berpesan, kalau mama nanti meninggal, rumah ini jangan diserahkan ke ayahmu. Ketawa saya di dalam live itu, astagfirullahaladzim. Luar biasa mama ini. Luar biasa mama. Rumah bukan milik dia, milik suaminya. Suaminya nggak boleh menerima uang harta yang menjadi milik dia. Dahsyat, hebat nih itu. Paham tidak? Berarti rumah punya siapa? Tapi ketika dia mati, dia bilang, jangan kasih ayahmu. Astagfirullahaladzim, masih mau mati ngatur. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak ada di sini, Bu, nggak ada di sini. Ini di luar jauh, di luar pulau sana. Sini nggak ada. Dahsyat Pak, mau mati ngatur. Maksudnya apa? Nggak boleh diserahkan ke suaminya pada rumah milik. Kenapa? Biar nggak kawin lagi. Mati cemburu. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Nah di sini nggak ada. Alhamdulillah. Saya cuma cerita di luar pulau. Mohon maaf. Akhirnya itu sepanjang live itu tahan ketawa aja ditawa akhirnya. Terus kata hostnya Ustaz, ini bikin kacau semua gitu aja. Kita berikutnya bagaimana memakai memaknai kisah-kisah para sahabat yang berperang dengan kuda dengan luka-luka yang dinikmati sebagai bagian dari iman. Di dalam saya menjalani usia lansia yang sakit-sakitan silih berganti dengan keadaan yang susah agar ibadah lansia. Ya Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kenikmatan ibadah ini tidak dipengaruhi oleh umur fisik. Nikmat ibadah ini akan dirasakan oleh orang yang beriman. Jadi pengaruhnya apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ini pengaruhnya adalah dari iman. Semakin iman dia bagus, maka dia akan menikmati ibadah ini. Terlepas umurnya tua, mau umurnya kayak apa, sakit, dia akan menikmati ibadah ini. Ada satu cerita. Kebetulan ibu ini sepupu saya, tapi umurnya sangat jauh dari saya, sangat jauh, sangat sudah jauh. Udah meninggal lah. Saya masih kecil, ibu ini umurnya sudah 40-50 tahun. Karena beliau ini anak dari tante ya orang sini. Tante dari saudara umi saya yang paling tua. Jadi tua, jadi jauh sama umi saya aja lebih tua dia. Beliau akhir hayatnya itu buta karena kena gula, kena gulanya ke mata. Sakit beliau.
sering nangis di rumah. Sama anaknya ngomong nangisnya kenapa? Saya nggak bisa ngaji, saya tidak bisa ngaji, karena saya nggak bisa melihat lagi. Gimana caranya saya bisa ngaji? Saya pengen dapat pahala mengaji. Anaknya bilang sama kakak saya, coba tolong tanyain sama Niza, gimana caranya? Katanya. Saya jawab, inilah nikmatnya orang beribadah. Di masa dulu ketika matanya melihat, dia tidak pernah terlewat dari Al-Quran. Dia menikmati bacaan Quran. Dia menikmati. Di saat Allah uji dengan mata dia yang nggak bisa melihat, dia sedih, menangis. Bukan karena buta dia menangisnya. Lihat ini, beliau menangis bukan karena buta. Saya ceritain ini ke adiknya, menangis adiknya saya ceritain. Dia menangis bukan karena buta. Dia menangis karena apa? Gak bisa ngaji. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang itu sakit atau bepergian, Allah akan kasih pahala seperti layaknya dia waktu sehat dulu. Jadi waktu sehat dia menikmati bacaan Quran. Ketika dia diuji dengan kebutaan di akhir hayatnya, walaupun dia buta, Allah tetap kasih pahala mengaji walaupun dia tak ngaji buta. Nikmati loh, luar biasa. Luar biasa. Jadi inilah nikmat orang ibadah. Jangankan dia ibadah, ketika dia nggak bisa ibadah, Allah kasih pahala. Umi saya rahimahullah itu buta huruf karena lulusan sekolah SM. Masih ingat Pak ya, Bapak sekolah SM? Sekolah SM. Sekolah rakyat yang nulisnya pakai huruf peko itu. Tapi kalau ditulis pakai bahasa Arab bisa baca, tapi kalau Latin nggak bisa baca. Sampai meninggal. Ngaji Quran itu nggak hafal Quran, mungkin saya nggak hafal. Cuman kalau ada orang ngaji dia tahu kelanjutannya itu apa. Saya sering tes, nih, pakai bahasa Jawa Timuran ya, nih, apa kelanjutannya? Hari ini apa? Oh iya, ini hari ini gini, dibaca terus. Nih, betul. Ada orang baca, salah itu, salah. Kasih tahu. Cuma tahu. Di akhir hayatnya turun memorinya, Pak. Saya bawain Quran, kan lopo kakinya. Gede Quran kan, ini ngaji. Kok aku udah bisa ngaji sekarang? Hilang memorinya. Ya tentu anaknya nangis tak melihat begitu. Kakak saya bilang, Jar, gimana ini dapat pahala? Tentang ini dapat pahala terus. Karena seminggu sekali khatam Quran ini. Sebulan bisa 3 kali ada. Ya khatam Quran terus, dapat pahala ini. Tenang aja. Karena memori dia turun ini bukan kehendak dia, ini ketentuan siapa? Tuhan Allah. Tuh, orang nikmat ibadah, jangankan dia melakukan, ketika Allah uji saja dia masih bisa dapat. Artinya tidak dibatasi dengan kondisi. Bapak-bapak ini, mumpung kita sehat ya ikhwan, sholat ke masjid. Jangankan nanti kita sakit terus hanya berbalik, kita pergi keluar kota, nggak bisa sholat berjamaah, Anda dapat pahala berjamaah terus walaupun di atas pesawat. Kenapa? Karena Anda terbiasa. Anda terbiasa puasa Senin Kamis. Hari itu Anda nggak minta puasa karena bepergian atau karena nggak enak badan. Hari itu Anda dikasih pahala puasa. Nikmat ini. Nggak melakukan aja dikasih, apalagi melakukan nikmat. Tanpa melihat apa? Umur. Ini pertanyaan berikutnya.
Pak Ustaz mau tanya, orang yang menangis dalam sholat secara berlebihan, terseduh-seduh karena takut kepada Allah, apakah batal sholatnya? Enggak, Pak. Justru kata para sahabat, Anda kalau sholat baca Quran nggak nangis, usahain nangis. Kata Hasan Al-Basri, tabi'in senior, demi Allah, air mata ini tidak keluar dari mata kita. Kenapa? Karena dosa kita yang membuat air mata ini membeku. Sulit nangis kita ini kalau baca Quran. Sulit nangis kalau kita teringat azab, janji Allah, ancaman Allah. Sulit. Kenapa? Karena air mata kita ini membeku. Karena dosa. Kita menangis karena kehilangan dunia, bukan menangis karena Allah. Kita menangis karena dunia. Ini tanda. Justru bersyukurlah orang yang bisa menangis di saat sholat, menangis di saat baca Quran. Orang mulia ini mengukur kemuliaan orang dari nangis. Dan nangisnya bukan di tengah-tengah orang. Memang tangisan nggak bisa dia tahan. Ini sholat sendiri nangis, mengingat Allah, mengingat azab, ini nangis. Inilah orang mulia. Kalau ada yang bilang, apa sih ya kalau sholat nangis nanti batal loh? Ini orang bahlul. Tidak ada ceritanya di fikih itu pembatal wudu air mata, tidak ada. Tidak ada. Pembatal wudu kentut ya iya. Tapi kalau air mata enggak. Bolehkah kita beribadah mengharapkan pahala dalam hati, misalnya dalam sholat jenazah pahalanya mendapat satu. Dan justru kita melakukan ibadah mengharap apa? Pahala. Yang melarang itu orang sufi. Orang tasawuf mengatakan Anda kalau ibadah tingkatan tinggi nggak boleh berharap pahala. Kalau tingkatan masyarakat awam, nah itu dia berharap pahala, itu orang awam tuh. Tapi kalau udah kelas khusus, kiai khos bin khos, itu ibadahnya nggak ngarepin apa-apa. Ya nggak ada otaknya dong kalau nggak ngarepin apa-apa. Nggak sadar dong. Itu tuh ini kebatilan. Rasulullah SAW aja sholat mengharapkan afala aku nu'abdan. Dia berharap menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah aja berharap. Ya. Harus itu punya harapan, dia sepakat. Karena ibadah itu pilarnya 3, harapan, takut, dan cinta. Bagaimana seorang muslimah ketika sholat di masjid masih tetap memakai niqab atau cadar, Pak Ustaz? Dibuka. Jadi perempuan yang mengharuskan dirinya untuk memakai niqab, cadar. Dan cadar kan diperselisihkan para ulama fikih antara wajib dan tidak. Kalau Anda mewajibkan diri Anda pakai cadar, kemudian Anda sholat haji pada waktu manasik haji, maka cadarnya wajib dibuka, harus dibuka. Dan ini ittifaq mazhab, dan ini kesepakatan para ulama mazhab fikih. Ya, Anda waktu niat, sebelum niat labbaik Allahumma umrah, maka Anda sudah harus buka cadar Anda. Anda buka cadar Anda. Kalau Anda bilang labbaik Allahumma umrah. Haji, buka cadar Anda, ucapkan labbaik Allahumma haji. Sampai saya bimbing haji jamaah waktu itu, ada jamaah perempuan. Ustaz, saya mau nanya nih. Saya bilang, saya bengong dia. Kenapa Ustaz? Enggak, maaf, ibu siapa? Saya pikir bukan jamaah rombongan saya. Ya Allah Ustaz, saya ibu ini. Astagfirullahaladzim, Bu, maaf Bu. Karena biasanya saya melihat dia bercadar. Hari ini terbuka. Saya nggak tahu. Astagfirullah, mohon maaf Bu. Ya Ustaz, saya ngerti. Harus dibuka. Sholat harus dibuka. Apakah bisa kita tidak melakukan dosa dalam sehari? Dosa yang menyebabkan keimanan menurun? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi dosa ada 2. Dosa kecil dan dosa. Kalau dosa kecil tidak bisa.
Dosa kecil ini kayak debu. Bisa nggak kita keluar rumah nggak kena debu? Bisa? Kalau nggak kita kena debu, atau kita terkena debunya orang, iya kan? Ini ilustrasi ya, mohon maaf loh ya. Kalau nggak kita yang kentut atau kena bau kentut, kan gitu kata Rasulullah. Ya bisa Pak. Terlepas dari dosa, ya bisa. Nah, tapi kalau dosa besar pasti dilakukan karena unsur apa? Sengaja. Nah, ini yang bisa kita hindari dan harus kita hindari karena ini bisa. Sehari aja kita nggak bisa dosa bisa, sebulan, setahun bisa dalam melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, ya bisa. Apalagi yang laki buka pintu rumah melihat paket hemat. Paket hemat. Tidak bisa. Bukan itu melihat paket hemat. Melihat populer. Tahu populer Bu? Ya? Populer. Kata orang Jawa Timur tahu populer. Kalau populnya giler. Kita tidak bisa Pak. Yang perempuan juga sama, buka pintu melihat laki-laki ganteng. Ganteng tenang, tapi ganteng dari suamiku. Bisa. Alhamdulillah, Allah ini maha baik. Apa itu? Wudu ngilangin semua, bersihin. Ya kan? Sholat, jalan kakinya bersihin. Istighfar, bersihin. Zikir, banyak, pembersihnya banyak. Makanya orang sudah kena dosa kecil, kakak sholat, waduh, berkah tuh dosanya, bahaya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di hati atau materi yang disampaikan kurang menyenangkan. Mohon maaf kurangan dari diri saya sendiri. Jika ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.